Ya, baik pemirsa, kebebasan berpendapat memang diatur oleh undang-undang. Namun, banyak masyarakat yang salah kaprah tentang kebebasan tersebut. Ujaran kebencian dianggap biasa, bahkan dalam satu tahunnya ada 3.800 lebih ujaran kebencian yang tersebar melalui media sosial. Bagaimana kemudian fakta sebenarnya? Ada rekan saya Eko Frima Andani yang akan mengulasnya dalam segmen Fact Check kali ini. Silakan Eko. Ya, Wahyu, benar sekali. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 Ayat 3. Tapi sayangnya, kebebasan berpendapat banyak disalahartikan dan banyak juga yang tidak paham sejauh apa batasannya. Menghina dianggap biasa, seakan sudah mengikis budaya santun Nusantara. Giliran sudah dipenjara, sebutnya kriminalisasi pula. Seperti yang mereka yang terekam di video berikut ini. Aku pilih Jokowi. Kalau lu pilih Jokowi ya sudah. Lu itu jadi Jokowi bakar rumahnya. Presiden gua tantang lu, cari gua 24 jam. Lu nggak temuin gua yang menang. Salam Roliton Jordani. Indonesia Jokowi. Oh, ya, insya Allah. Allahu Akbar. Jokowi. Ya, sebagian Anda tentu telah menonton beberapa video yang telah diputar tadi. Mereka yang viral di media sosial ini tanpa malu dan berpikir panjang, melontarkan kata-kata yang tidak pantas didengar. Seperti dirasuki, mereka mencaci maki, mengeluarkan sumpah serapah hingga melontarkan nada ancaman. Terlepas dari siapa pelakunya dan siapa yang dibenci, tapi ujaran kebencian sudah memasuki zona darurat di negeri ini. Kebencian sudah mengikis tradisi santun Indonesia. Dari grafis terlihat, kasus ujaran kebencian pada satu tahun saja sudah ada 3.884 konten. Ini tersebar di media sosial, baik itu berita hoax dan juga ujaran kebencian. Dari tahun 2017-2018, pihak kepolisian sudah menangani 3.325 kasus ujaran kebencian. Data ini mengingatkan kita bagaimana ujaran kebencian harus menjadi perhatian bersama dan jangan dianggap remeh. Saat ini, setiap masyarakat memiliki smartphone. Mereka bebas berpendapat lewat laman media sosial mereka. Mereka yang tidak paham berpolitik kadang di media sosial lagaknya sudah seperti pengamat politik. Mereka yang tidak paham ekonomi tapi di media sosial sudah seperti Sri Mulyani. Tidak salah memang mengemukakan pendapat di media sosial. Yang salah adalah melontarkan kata-kata menghina dan merugikan orang lain. Karena ketika ada satu pihak yang merasa terhina, penjara ancamannya. Tidak percaya? Dari data berikut ini, ada beberapa pasal yang bisa menjerat mereka yang melakukan ujaran kebencian, di mana pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Mereka melakukan ujaran kebencian terancam hukuman 5 tahun penjara dan diancam denda 500 juta rupiah. Atau terkena juga pasal 27 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016, yakni kurungan 6 tahun penjara dan juga denda 250 juta rupiah. Atau yang terparah adalah seperti yang kita lihat video pernyataan konferensi pers beberapa waktu tadi, yakni dikenakan pasal makar, yakni diancam hukuman seumur hidup. Miris. Adanya pasal yang mengatur ini seharusnya membuat masyarakat sadar dan berpikir ulang ketika ingin melontarkan ujaran kebencian. Ancaman penjara hingga denda ratusan juta sudah membayangi. Selain itu juga, ujaran kebencian juga bisa menyebabkan konflik sosial. Indonesia memiliki beberapa sejarah terjadi kerusuhan dan konflik besar karena ujaran kebencian yang melibatkan SARA. Sayangnya lagi, masyarakat kita tidak secara utuh memaknai kebebasan berpendapat. Apalagi saat memasuki tahun politik, ruang publik kerap kali dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyebarkan ujaran kebencian, baik di media sosial ataupun langsung. Bahkan yang lebih mirisnya lagi, elit politik pun juga ikut menyebarkan, bahkan mengajarkan bagaimana menyampaikan ujaran kebencian. Dan biasanya, ketika sudah ada rasa benci, kita tentu mengetahui kenapa mereka bisa membenci sesuatu. Ada beberapa faktor. Ada prasangka terhadap kelompok tertentu. Biasanya ketika sudah ada rasa benci terhadap kelompok atau pribadi tertentu, mereka selalu berprasangka buruk, tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan pihak tersebut. Meski sudah dijelaskan berkali-kali, kebaikannya tetap saja salah di mata pembenci. Lalu timbullah rasa jijik
dan dijijik dan membenci lebih dalam. Bahkan yang lebih parah, tindakan yang paling parah ialah melakukan aksi kriminal, yakni memberantas kelompok tersebut. Hal ini sudah terjadi di Selandia Baru, di mana ada 49 muslim ditembaki saat beribadah karena kebencian yang sudah dipupuk sejak bertahun-tahun. Jadi, jangan anggap sepele kebencian. Nah, sebelum Anda mengemukakan pendapat, ada baiknya Anda mengenal apa itu kritik, apa itu nyinyir, dan apa itu menghina. Ada beberapa perbedaan, di mana kritik biasanya bersifat membangun dan juga memberikan solusi. Jika ada kebijakan yang dianggap tidak tepat, bisa dikritisi dan diperbaiki. Sedangkan nyinyir, nah nyinyir ini tidak melulu ranah daripada ibu-ibu. Kini nyinyir juga sudah menjadi ranah bapak-bapak. Saat ini biasanya mereka yang nyinyir adalah mereka yang mengkritik buta tanpa data dan sumber yang jelas. Yang penting komentar dulu, benar atau salah kemudian adalah hal nantinya yang dipikirkan. Dan kemudian yang terakhir adalah menghina. Nah, biasanya menghina adalah merendahkan dan menyinggung orang lain atau kelompok tertentu. Ini tingkat lanjutan dari nyinyir, tepatnya. Dan yang pasti, menghina bisa berujung penjara. Tentu Anda paham apa beda kritik, nyinyir, dan juga menghina. Dan yang terpenting adalah, bebas bicara bukan berarti lupa akan etika dan norma. Silakan kritik kebijakannya, tapi jangan hina orangnya. Giliran sudah dipenjara baru ingat akan dosa. Ngomongnya dikriminalisasi pula. Daripada buat malu keluarga, lebih baik berbuat baik dan juga banyak berdampak untuk negara. Demikian, Wahyu. Ya baik, terima kasih Eko Frima Andani.